mulai ibadah komisi anak kita ya, kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik siap-siap di depan kamera. Nah, adik-adik boleh bersukacita bersama-sama dengan Lese Meme, dengan Lese Yuyun untuk memuji Tuhan ya. Kita akan memuji Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Kalau adik-adik punya saudara di rumah, diajak gandengan Pak Lese Yuyun ya. Tangan dilipat, kita bersuara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pagi ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk beribadah. Tuhan, berikanlah kami hati untuk mengasihi Engkau. Bapa, ingatkanlah kami untuk selalu beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat akan teman-teman kami. Biarlah Tuhan juga memanggil mereka untuk beribadah. Walaupun kami melalui online, Tuhan, berikanlah kesehatan untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah komisi anak pagi ini dari awal hingga akhirnya. Amin. Lese Yuyun senang olahraga enggak? Oh, senang, karena olahraga itu punya semangat. Iya, biar kita sehat. Apalagi musim sekarang ini ya, cuaca ekstrim, harus rajin olahraga. Jalan aja, iya Jalan biar enak. sehat. Nah, ya itu kita aja adik-adik untuk olahraga. Berdiri ya. Berdiri. Kita pujikan kuda mindaki Iya, yang kita tinggi.
kita itu bersyukur kepada Tuhan. Iya, dan seperti minggu lalu kata The Router, Iya. kita harus membaca Alkitab dan melakukan Alkitab dan melakukan firman-Nya. Melakukan firman-Nya ya. Supaya kita menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, untuk itu kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku, sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Menerima firman Tuhan. Buka Alkitab, srek srek srek, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini, sengaja kita bersama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya Allah mengajak kita bersama-sama menenangkan hati, melipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, berkati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh duduk dengan tenang, dan berkati juga Lose Helpi yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Lose mau mengajak kita bersama, kita membuka Alkitab kita membaca firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-20. Lose bacakan untuk kita semua ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah adik-adik, masih ingat gak? 1 bulan yang lalu kita merayakan apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Betul sekali, kita merayakan Paskah. Nah adik-adik, Paskah itu apa sih? Nah Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. 3 hari sebelumnya Yesus disalib, Yesus mati dan dikubur. Kemudian pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Itulah yang disebut Paskah ya. Itu kita merayakan
kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, setelah Yesus bangkit, selama 40 hari, Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Yesus menunjukkan bahwa dia sudah sungguh-sungguh bangkit. Kenapa? Karena masih ada murid-murid yang ragu pada waktu itu, yang masih belum percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, Yesus menunjukkan kepada mereka, memberitahukan bukti kepada mereka bahwa dia sudah sungguh-sungguh bangkit. Ayo, kira-kira apa yang Yesus tunjukkan kepada murid-murid pada waktu itu? Bahwa dia sudah sungguh-sungguh bangkit. Yang pertama yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya pada waktu itu adalah lubang bekas luka paku di kedua tangan dan kakinya. Adik-adik masih ingat nggak waktu Yesus disalib? Kedua tangannya dipaku dan kedua kakinya juga dipaku. Pada saat Yesus bangkit, ada bekas paku itu di tangannya dan juga di kakinya. Itu yang ditunjukkan kepada murid-murid. Ini bukti bahwa saya sudah bangkit. Kemudian bukti yang kedua yang Yesus tunjukkan kepada mereka, yaitu meminta makan kepada mereka, yaitu makan ikan goreng. Nah, adik-adik coba pikir, kalau itu bukan Tuhan Yesus, kalau itu, tapi itu adalah hantu, pasti tidak bisa disentuh dan pasti tidak bisa makan. Nah, ketika Yesus makan ikan goreng di depan mereka, itu menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit. Ketika Yesus menunjukkan bekas paku di tangan dan di kakinya, itu menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit. Setelah Yesus menunjukkan itu kepada murid-muridnya, Yesus menyuruh mereka 40 hari kemudian Yesus menyuruh mereka untuk berkumpul di satu tempat, yaitu di salah satu bukit di Galilea. Dan adik-adik, setelah tiba waktunya 40 hari setelah Yesus bangkit, murid-murid pergi ke sana berkumpul bersama dengan Yesus. Pada saat mereka berkumpul di sana, apa yang Yesus lakukan? Yesus memberikan perintah kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Firman Tuhan yang kita bacakan tadi, itu yang Yesus katakan kepada para murid-muridnya. Dan setelah itu adik-adik, Yesus terangkat ke surga. Nah, minggu depan pada tanggal 13 Mei kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik masih ingat tadi ya, apa yang Yesus katakan sebelum dia terangkat ke surga? Dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus. Tuhan menyuruh mereka apa? Memberitakan Injil, yaitu tentang keselamatan, bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Tuhan menyuruh mereka untuk memberitakan bahwa Yesus sudah mati, bangkit untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya apa, adik-adik? Supaya terlepas dari hukuman oleh karena dosa-dosa kita. Yesus menyuruh apa? Cukup percaya aja supaya kita bisa selamat. Itu yang harus dikerjakan oleh murid-murid yang Tuhan Yesus suruh pada waktu itu. Nah, adik-adik, kalau kita melihat hari ini, ada banyak orang di luar sana yang memberitakan Injil. Ada banyak orang di luar sana yang pergi ke berbagai negara. Mereka pergi ke daerah-daerah, mereka pergi ke pedalaman, mereka pergi ke desa-desa. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus Kristus. Mereka disebut misionaris. Ya,
mereka disebut misionaris. Tetapi kalau kita melihat adik-adik bahwa murid-murid Yesus yang diperintahkan untuk memberitakan Injil bukan hanya murid-murid yang ada pada zaman Tuhan Yesus, bukan hanya misionaris seperti yang sudah Lose katakan tadi, bukan hanya Lose di sekolah minggu juga yang hanya memberitakan Injil, tetapi dikatakan apa? Semua anak-anak Tuhan diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Termasuk siapa? Termasuk adik-adik semuanya. Adik-adik juga diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Tapi gimana adik-adik? Coba kita pikir-pikir, gimana caranya kita bisa memberitakan Injil? Kita kan masih kecil, kita tidak bisa pergi untuk memberitakan Injil. Lalu bagaimana? Padahal Tuhan sudah memberitakan perintah, kita juga harus memberitakan Injil. Ada yang tahu apa yang harus kita lakukan? Walaupun kita masih anak-anak. Nah, lo kasih tahu ya dengan baik-baik ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memberitakan Injil. Apa yang bisa kita lakukan? Karena kita tidak bisa pergi ke luar sana, kita tidak bisa pergi untuk memberitakan Injil. Yang kita lakukan, yang pertama adalah berdoa bagi para misionaris. Ya, berdoa bagi orang-orang di luar sana yang pergi memberitakan Injil. Berdoa bagi mereka supaya mereka diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi keberanian untuk memberitakan Injil. Supaya melalui mereka, melalui pelayanan mereka, banyak orang di luar sana yang mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus. Dan banyak orang yang menjadi murid Tuhan Yesus, seperti yang Tuhan Yesus katakan tadi. Itu yang pertama. Kemudian adik-adik, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan atau mengajar kakak, adik, atau teman untuk beribadah. Ya, bisa kan kita lakukan itu? Kalau kita lihat Koko, Cece malas untuk beribadah, ayo kita ajar Koko, Cece, ayo kita beribadah. Teman-teman kita, ayo kita beribadah. Tapi bagaimana? Kita kan tidak bisa ke gereja. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan adik, ayo setiap hari Minggu, kalau ada melihat ada teman-teman yang tidak beribadah, ayo bagikan link YouTube ibadah sekolah minggu gereja kita. Kirim ke mereka supaya apa? Supaya mereka juga bisa beribadah seperti adik-adik di rumah. Kemudian, kalau kita melihat papa mama kita juga tidak beribadah, ayo ingatkan papa dan mama. Katakan kepada papa mama, Pak, Mama, hari ini adalah hari Minggu. Hari ini adalah hari di mana kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik bisa mengajar orang tua. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah ini yang paling penting, adik-adik ingat baik-baik ya. Ini yang paling penting. Ayo beritakan kepada teman-teman. Katakan kepada teman-teman, hei teman, tahu nggak? Yesus sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan orang yang berdosa, supaya tidak binasa, supaya tidak masuk neraka. Jadi adik-adik memberitakan berita tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka percaya kepada Yesus, supaya mereka tidak binasa, supaya mereka tidak masuk neraka. Ayo beritakan kepada mereka, ya. Beritakan kepada teman-teman. Mungkin ada yang melihat ada teman-teman yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo beritakan kepada mereka. Katakan kepada mereka, cukup percaya saja, maka kita pasti selamat. Ya, ingat adik-adik ya, apa yang bisa kita lakukan yang pertama tadi? Yang pertama adalah berdoa bagi para misionaris. Berdoa bagi mereka memberitakan Injil. Ayo berdoa juga untuk lulusan sekolah minggu ya. Lulusan sekolah minggu berdoa untuk mereka juga. Kemudian ajak teman-teman untuk beribadah, ajak papa mama untuk beribadah, dan yang ketiga adalah beritakan kepada teman-teman bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Itu yang harus kita lakukan. Jadi adik-adik, mari
Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, mari kita menjadi murid Yesus yang memberitakan Injil. Marilah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang menjadi saksi, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang harus memberitakan Injil. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, yaitu untuk memberitakan Injil. Salah satunya pada pagi hari ini kami berdoa untuk para misionaris yang memberitakan Injil yang ada di luar sana. Tuhan tolong mereka, berkati mereka di dalam pelayanan mereka, dan pakailah mereka supaya banyak orang-orang di luar sana yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggu pada pagi hari ini. Biarlah mereka juga boleh sungguh-sungguh setiap minggu mereka boleh beribadah kepada Tuhan, mengajak teman-teman mereka juga untuk beribadah, mengajak papa mama untuk beribadah. Dan kiranya mereka juga boleh memberitakan kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit bagi kami untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.